Shalom, selamat pagi. Yuk kita bahas tentang bagaimana kita percaya janji Tuhan, kita berdoa, kita mendeklarasikannya, kita mengakuinya, kemudian kita bertumbuh dalam ketekunan, ya, sehingga apa yang Tuhan janjikan itu bisa terjadi, ya, terwujud dalam kehidupan kita. Nah, di kitab Injil, Tuhan Yesus menyampaikan satu perumpamaan, dan perumpamaan ini sebenarnya dasar cara kerja kerajaan surga, ya. Dikatakan di situ bahwa ada seorang penabur yang keluar untuk menabur. Lalu dikatakan sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, ya. Zaman dulu itu kalau menabur benih, ya mungkin bukan kayak sekarang, ya. Digali satu lubang lalu dimasukin benihnya di situ. Tapi ini enggak, ini disebar begitu, ya. Waktu disebar begitu, sebagian memang akan jatuh di pinggir jalan. Lalu benih tersebut dimakan oleh iblis, ya, oleh burung, ya. Nanti diceritakan waktu dijelaskan burung itu ya mewakili iblis, ya. Nah, saya teruskan lagi, sebagian itu jatuh di tanah yang berbatu-batu. Lalu benih itu coba untuk bertumbuh, tapi nggak bisa berakar, sehingga waktu datang panas terik, ya, matahari bersinar, dan akhirnya benih itu mati. Nah, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu benih itu mulai tumbuh, tapi semak duri juga bertumbuh, sehingga menghimpit, sehingga benih tersebut nggak bisa berbuah, ya. Tapi sebagian jatuh di tanah yang subur, sehingga dia bisa berbuah, ya, 30, 60, 100 kali ganda. Nah, kemudian ketika murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus, apa arti perumpamaan itu? Ya, dia menjelaskan. Dia katakan bahwa penabur itu menabur firman. Jadi benih itu firman. Nah, kata firman di situ kalau kita baca itu firman logos, ya. Ini beda dengan Roma 10 ayat 17, ya. Iman timbul dari pendengaran akan firman, ya. Firman itu firman Kristus. Kata firman di situ adalah rema, ya. Atau di Roma 10, ya, ayat 8 ayat 9 itu dijelaskan tentang firman di situ, ya. Tapi yang jelas ayat 17 yang menunjukkan bahwa iman itu muncul karena firman rema. Nah, kalau belum ada firman rema, setidaknya kita punya firman logos, ya, firman yang tertulis, yang ada di Alkitab itu yang kita baca, kita renungkan, itu membentuk cara berpikir kita. Nah, dikatakan di situ bahwa penabur menabur firman logos. Itu saatnya waktu kita sedang membaca firman, kita mendengar firman Tuhan khotbahkan di gereja, atau kita lihat rekaman di YouTube, ya. Itu saatnya kita sedang menerima taburan firman logos. Nah, kemudian dikatakan yang jatuh di pinggir jalan, nggak sempat tumbuh, langsung dimakan sama burung, ya. Itu adalah orang yang mendengar firman tapi mungkin setengah ngantuk, ya. Kalau di gereja duduknya mungkin di belakang, di pojok, jadi telinga kiri mungkin terganggu dengan suara-suara dari kalau dekat jendela atau mungkin dekat suatu sumber suara yang lain, ya. Itu cukup mengganggu. Sementara telinga kanannya mendengar khotbah mungkin dari pendeta yang sedang menyampaikan firman, tapi juga sayup-sayup, ya. Jadi firmannya itu cuma numpang lewat, ya. Kadang-kadang memang unik, ya. Dulu saya juga mengalami waktu saya di gereja dulu masih remaja. Kalau pas pendeta khotbah itu kok ya bisa, ya, ngantuk, ya. Ngantuknya setengah melayang. Jadi begitu firman diberitakan itu pikiran tuh kemana-mana melayang, ya, setengah ngantuk. Nanti begitu amin pun sadar lagi, ya. Jadi agak aneh memang. Dan dalam beberapa kasus memang itu juga terjadi, ya. Kadang-kadang bisa karena kita memang capek dan sebagainya. Tapi poinnya adalah bisa jadi firman yang kita dengar itu cuma singgah sebentar di telinga kita lalu dia keluar lagi, tidak menghasilkan apa-apa. Yang kedua, yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Nah, ini katanya orang yang mendengar firman itu menyambutnya dengan sukacita. Yes, amin, saya percaya, oke, ya. Jadilah demikian, ya. Tapi ketika
datang penindasan ya karena firman itu ya. Jadi ada suara-suara negatif ya. Oh itu nggak benar itu hoax itu sesat itu nggak benar ajarannya seperti itu ya. Atau mungkin mana bisa sih kayak begitu ya. Nah, jadi ini menarik ya. Penindasan itu datang karena firman itu diberitakan ya. Ada aniaya ya. Setiap firman yang kita dengar itu kalau seperti dikatakan jatuh di tanah berbatu-batu, itu kita semangat waktu dengarnya, tapi nggak berakar ya. Bagaimana supaya bisa berakar? Ya kita mesti gali lagi ya. Sampai di rumah direnungkan lagi, berdoa, pujian penyembahan itu melembutkan hati ya. Dan kita bisa berdoa, Tuhan ajari aku mau belajar. Kalau aku belum ngerti, aku mau belajar. Aku buka hatiku Tuhan ya. Nah, kalau nggak seperti itu, jadi kita cuma semangat mungkin sampai hari Senin, Selasa, mungkin Rabu ya, habis itu udah lupa ya firman itu. Nah, dia tidak berakar dan tidak menghasilkan apa-apa. Nah yang ketiga itu jatuh di tengah semak duri ya. Jadi percaya amin ya. Nah waktu firman itu mulai tumbuh ya, dikatakan bahwa semak duri juga tumbuh menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Nah, jadi ini orang-orang yang ketika dengar firman mau percaya dan mau ikut terus apa yang Tuhan tuntun supaya iman yang dia lakukan itu ada tindakannya itu menyebabkan terrealisasinya janji yang Tuhan berikan. Tapi bersama dengan itu ada kekhawatiran, ya, ada tipu daya, kekayaan, ya, dan ada keinginan-keinginan yang lain yang menghimpit firman itu sehingga akhirnya nggak berbuah. Ya, misalnya begini. Katakanlah waktu dengar firman Tuhan ya, ada kesaksian, ada orang yang misalnya pergi ke Israel ya, lalu kita mendengarnya, aduh kapan saya bisa ke sana ya, boro-boro ya, saya nggak punya uang seperti itu. Lalu disaksikan bahwa Tuhan bisa buat mujizat ya, banyak cerita ya. Ketika kita setia melayani Tuhan, kita percaya janjinya, lalu kita belajar menabur, kita akan menuai. Nah, kita percaya, yes amin, wah semangat gitu ya. Tapi ketika itu dalam prosesnya kita memutuskan untuk percaya, kita perlu belajar bahwa tanaman itu juga kalau ditanam, ketika dia tumbuh kita mesti jaga. Ya, beberapa tanaman perlu dipagari supaya daun-daunnya jangan dimakan oleh kambing misalnya. Ya, dijaga dari hama. Itu ada proses ya. Sebelum tanaman itu nanti akhirnya bisa berbuah dan buahnya matang, bisa kita petik, bisa kita nikmati. Ya. Iman juga begitu, waktu dengar firman juga seperti itu. Itu nggak langsung semalam jadi, ada proses ya. Dan itu yang perlu kita jaga. Yang pertama dikatakan tipu daya kekayaan. Ya. Kadang-kadang firman itu ya, misalnya katakan begini, janji Tuhan mengenai apa misalnya ya. Kita percaya bahwa kita memiliki tubuh yang sehat ya. Lalu kita salah satu aplikasinya setelah percaya firman Tuhan bahwa Tuhan mau kita sehat, kita lakukan bagian kita ya. Makanannya kita jaga, tidur kita jaga dengan baik. Kemudian kita juga olahraga ya. Mesti ada aktivitas ya. Tergantung nanti tingkat kesulitannya olahraganya seperti apa itu bisa beda-beda. Nah, kita sudah aminkan, tapi berjalannya dengan waktu ada tipu daya kekayaan. Kekayaan itu nggak salah, tapi bisa saja membawa kenikmatan yang membuat kita terlena. Jadi misalnya mesti jalan kaki ya, tapi karena punya fasilitas, punya mobil, punya uang misalnya, malas hari ini olahraga berhenti dulu naik mobil aja dulu lah. Nah, kenikmatan itu membuat apa yang sedang kita lakukan dalam rangka tindakan iman itu bisa terhalangi ya karena kenikmatan. Atau mestinya kita puasa, kita nggak boleh makan A, B, C misalnya ya. Lalu kita diundang pesta, hari ini stop dulu lah puasanya misalnya ya. Kita makan semaunya dulu lah kayak begitu ya. Saya dengar satu cerita ya, ada satu orang yang dari sejak muda dia jaga makanannya. Dan salah satu yang dia jaga dengan baik itu adalah dia tidak pernah makan makan kue tar atau es krim kalau nggak salah ya. Walaupun dia suka, dia hanya makan itu pada saat bulan purnama ya. Jadi bulan purnama itu berapa kali munculnya ya? Apa sebulan sekali atau mungkin pada periode tertentu.
Dia jaga sampai usia yang sudah 80 lebih ya. Kalau nggak salah ulang tahun ke 80 berapa begitu. Nah pas ulang tahunnya orang-orang belikan dia es krim ya. Kue yang ada es krimnya. Dan mereka ingin dia bisa menikmati itu. Ya mereka pikir ya sekian puluh tahun dia disiplin makan, masa nggak mau sih pas ulang tahunnya istimewa ini dia makan itu. Nah untuk membuat lelucon, orang-orang yang membelikan kue itu bikin satu hiasan berbentuk bulan purnama ya. Jadi sementara kuenya dibawa, mereka bawa hiasan bentuk bulan purnama yang menunjukkan ini sekarang anggap aja sedang bulan purnama, jadi makanlah kue es krim ini yang sudah kami beli. Tapi orang ini dengan tegas menolak ya. Ya, dia nggak mau, dia tetap menghargai pemberian itu, udah simpen di kulkas saja atau bagi aja ke orang lain, nanti pada saat bulan purnama baru saya mau makan es krim. Nah itu contoh ya, bagaimana kenikmatan ya, atau kekayaan yang menawarkan kenikmatan itu sebenarnya bisa menghambat ya iman kita. Ada masa ketika saya dulu puasa ya, ada satu pergumulan yang sedang saya hadapi dan saya puasa. Nah waktu itu masa-masa kuliah ya makanan itu ya khas mahasiswa zaman dulu ya, sederhana. Jadi kalau ada pesta undangan pernikahan gitu ya, itu satu perbaikan gizi. Nah saya beberapa kali ya minimal sekali atau sekali dua kali ya saya pergi karena ada undangan, saya anterin pacar saya. Nah saya sedang dalam masa puasa. Nah saat itu karena begitu kuat ya niat saya untuk puasa, jadi saya datang ke sana pakai pakaian rapi, lalu ambil piring juga ya, ambil beberapa makanan ya, kue-kue begitu ya. Pacar saya juga ngambil makanan, tapi saya nggak makan makanan itu. Saya nggak minum ya. Saya pakai sendok ya, potong-potong ya, sepertinya saya sedang makan sambil ngobrol kemana-mana gitu, tapi saya nggak makan. Nah itu salah satu melatih kita ya, bagaimana penguasaan diri, sehingga kenikmatan itu tidak menghalangi atau membunuh pertumbuhan iman kita, atau menghalangi tindakan iman yang sedang kita lakukan ya. Waktu itu saya digerakkan untuk puasa, jadi saya perlu puasa, saya nggak mau batalkan itu ya. Kadang-kadang ada orang tertentu yang karena dia ingin dua-duanya, dia kompromi ya. Hari ini stop dulu lah puasanya ya, atau karena ada undangan teman ulang tahun, saya mesti datang nih, saya batasilah jam puasanya setengah hari saja. Nah itu sebenarnya bagian dari tantangan ya, ketika kita mau bertumbuh dalam iman ya. Nah jadi ada tipu daya kekayaan ya, kenikmatan yang dihasilkan oleh kekayaan, ada juga kekhawatiran. Ya, misalnya kita percaya bahwa salah satu hal yang perlu kita lakukan adalah menabur. Tapi waktu kita mau menabur, memberi ya, kita sudah punya janji iman sekian misalnya. Lalu pas kan ada di 2 Korintus 9 ya, dikatakan Tuhan yang menyediakan benih untuk ditabur dan roti untuk dimakan ya. Jadi ada yang namanya benih ya, sebagian berkat itu kita tabur, kita salurkan ya, kita beri ke pelayanan, kita doa tanya Tuhan memberikan kepada orang yang mungkin membutuhkan ya. Itu benih untuk ditabur ya, bukan untuk dimakan. Nah waktu pas kita mau beri ya, misalnya kita sudah doa, Tuhan tolong saya ingin ambil bagian dalam pelayanan ini, saya ingin menabur sebesar jumlah sekian dalam waktu sebulan misalnya ya. Lalu tiba-tiba datang ya berkat, tiba-tiba ada orang kasih uang kepada kita yang kita nggak pernah pikirkan ya. Lalu tiba-tiba tergerak, oh ini benih yang saya mau tabur. Pada saat kita mau beri itu, tiba-tiba datang kebutuhan ya. Ini yang mana lebih dulu gitu, mana yang lebih didahulukan, menabur benih atau kebutuhan atau mungkin keinginan ya. Aduh saya pengen beli ini ya, beli ini. Seperti itu ya. Nah itu perlu kedisiplinan ya. Atau khawatir gitu. Nanti kalau saya nggak gunakan ini untuk membeli apa yang saya inginkan, belum tentu ada lagi nih, ada diskon spesial seperti ini ya. Itu kekhawatiran ya. Atau keinginan akan hal yang lain ya. Jadi nggak fokus. Tadinya misalnya sudah berdoa percaya akan berangkat ke Israel. Lalu sambil menabur juga menabung ya.
Tiba-tiba di direncanakan katakanlah beberapa bulan lagi akan berangkat dan akan memberi ya untuk perjalanan ke Israel, tapi tiba-tiba terus aduh pengen jalan-jalan lah ke Singapura dulu ya, atau jalan-jalan ke Bali atau kemana gitu. Jadi akhirnya uang yang tadinya dia percaya ini Tuhan sediakan, step by step dia kumpulkan, itu enggak fokus digunakan untuk sesuatu yang tadinya dia harapkan, dia doakan. Jadi begitu nggak fokus ya bisa terhalang apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Ya, nah itu sama juga kayak orang hamil ya. Ketika orang berdoa nggak punya anak, lalu setelah menikah sekian tahun berdoa dan akhirnya hamil, begitu dia tahu dia hamil, ya kan anaknya belum ada ya, cuma ada gejalanya misalnya mual-mual ya, kemudian beli test pack cek kehamilan. Begitu dicek, oh positif. Nah, begitu dia tahu dia positif hamil, dia mesti siapkan diri dia itu selama 9 bulan setidaknya. Supaya anaknya nanti lahir dalam keadaan sehat. Ya. Lalu setelah mungkin udah bulan pertama, kedua, tiga, perutnya makin besar, anaknya udah ada tapi belum bisa muncul. Ya. Kalau dioperasi misalnya dikeluarkan ya bisa mati ya. Paling-paling itu kan kalau orang yang namanya lahir prematur itu mungkin 7 bulan ya, 8 bulan. Ada dulu saya pernah dengar kalau prematur 7 bulan kalau nggak salah lebih baik daripada 8 bulan. Kalau nggak salah ya, saya lupa ya. Karena pada usia ke-8 bulan itu sedang pertumbuhan saraf atau apalah begitu. Tapi poinnya begini, waktu seorang itu hamil, dia butuh waktu yang normal itu sekitar 9 bulan. Sampai anaknya lahir. Ya, setelah anaknya lahir pun ya dia perlu jaga ya proses sampai anak itu bertumbuh dewasa. Iman juga seperti itu. Jawaban doa yang kita nantikan juga seperti itu. Ada yang butuh waktu tidak hanya 1-2 hari, bisa berminggu-minggu ya, bisa berbulan-bulan bahkan bisa bertahun-tahun. Kalau kita percaya dan kita sudah doa bahwa kita akan menjadi dokter lewat kuliah di mana kita ini sedang belajar, maka kuliahnya harus dilalui ya selama beberapa tahun sampai lulus dan menjadi dokter. Ya, kalau kita punya uang bisa beli mungkin jasa kedokterannya cetak aja dibuat di komputer. Tapi kan itu bohong ya. Skillnya itu harus lewat proses. Sama, jawaban doa juga begitu ya. Nah, makanya dikatakan yang jatuh di tanah yang subur itu adalah mereka yang menyimpan firman itu ya dalam hati yang baik, lalu mengeluarkan buah dalam ketekunan ya. Ya, itu proses ketekunan itu ada. Dan yang lebih menarik lagi, yang berbuah itu ada 30, 60, 100 kali ganda. Jadi ternyata ketika berbuah pun tuh bisa beda. Coba perhatikan, yang pertama cuma 30 kali lipat, yang kedua bisa 2 kali lipat dari yang pertama ya, 60 kali lipat. Tapi yang luar biasa yang 100 kali ganda ya. 100 kali ganda itu lebih besar daripada yang 30 ditambah 60. Ya. Jadi artinya 100 itu seringkali diartikan lambang kelimpahan. Artinya sama-sama berbuah tapi bisa beda hasilnya. Ya. Ada hal-hal yang perlu kita belajar. Kalau kita hubungkan dengan Roma 12 ya, ayat 1, ayat 2, yang mengatakan berubahlah oleh pembaruan budimu ya di ayat 2-nya itu, sehingga kamu bisa bedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Itu seperti itu, 30, 60, 100 kali ganda. Berbuah 30 kali lipat sudah baik, itu bagus karena udah berbuah ya. Yang 60, wah itu lebih baik lagi, itu berkenan. Yang 100, oh itu yang sempurna ya. Ada hal-hal yang perlu kita pelajari dan perlu kita lakukan ya. Tidak instan. Kita perlu belajar setia, ada ketekunan di situ, ada konsistensi, sehingga itu membentuk karakter kita ya. Karakter tekun, percaya pada janji Tuhan, dan akhirnya dengan sendirinya yang Tuhan janjikan tuh terrealisasi. Kita menjadi hal yang biasa untuk percaya firman Tuhan, janjinya, dan setia melakukan bagian kita, konsisten dan tekun. Sehingga akhirnya kita menikmati semua janji yang Tuhan berikan bagi orang percaya ya. Ayo belajar setia, konsisten, tekun. Haleluya. Amin.